Ganda putra Indonesia terpuruk tanpa gelar di Tur Eropa. Apakah ini sinyal kehancuran tradisi juara menjelang turnamen paling bergengsi Piala Thomas 2026? Selamat datang kembali di analisis bulu tangkis kita hari ini. Kita baru saja menyaksikan periode yang sangat kelam bagi ganda putra kita selama 1 bulan terakhir di Eropa. Benar sekali, ini benar-benar hasil yang di luar dugaan. Selama 1 bulan penuh, mulai dari akhir Februari hingga Maret, tidak ada satu pun gelar juara yang berhasil dibawa pulang ke tanah air dari rangkaian Tur Eropa 2026. Padahal kita tahu, ganda putra adalah jantung prestasi bulu tangkis Indonesia. Perjalanan ini dimulai dari German Open, berlanjut ke All England, Swiss Open, dan berakhir di Orleans Masters. Semuanya menyisakan rapor merah yang mengkhawatirkan. Kita harus membedah apa yang terjadi di All England 2026 yang berlangsung pada 3-8 Maret kemarin. Kita menurunkan 5 pasangan terbaik, termasuk unggulan keempat Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri. Tapi sayangnya, hasil undian membuat sesama wakil Indonesia harus saling sikut di babak 16 besar. Dan yang mengejutkan, Fajar dan Fikri justru disingkirkan oleh junior mereka, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Itu adalah kejutan besar, tapi di sisi lain juga menyedihkan, karena pemain senior kita tampak kurang stabil. Sementara itu, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, yang menjadi unggulan ke-7, malah langsung kandas di babak pertama. Jangan lupa dengan Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana. Mereka datang dengan label finalis All England tahun lalu, tapi performanya sangat mengecewakan dan harus tersingkir di babak pembuka. Benar-benar hari yang buruk di Birmingham. Satu-satunya harapan yang sempat melangkah agak jauh adalah Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat. Namun langkah mereka pun akhirnya mentok di perempat final All England 2026. Tapi kita harus memberikan apresiasi pada debutan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin. Pasangan muda jebolan PB Jarum ini menyajikan permainan yang sangat memikat sebelum akhirnya dihentikan pasangan nomor 1 dunia Kim Won Ho dan Seo Seung Jae di semifinal. Performa meyakinkan mereka di turnamen level Super 1000 itu sempat membuat kita optimis akan ada gelar di turnamen berikutnya. Namun realitanya justru berbanding terbalik saat mereka bergeser ke Swiss Open dan Orleans Masters. Betul, level turnamennya padahal berada di bawah All England. Di Swiss Open, Raymond dan Joaquin langsung kalah di babak pertama. Dan di Orleans Masters, mereka hanya sampai di perempat final. Sepertinya faktor kelelahan dan mental sangat berpengaruh. Nicolaus Joaquin sendiri mengakui setelah tersingkir di perempat final Orleans Masters bahwa mereka harus belajar mengontrol emosi. Menjaga fokus pikiran selama 3 turnamen berturut-turut di Eropa ternyata sangat tidak mudah bagi pemain muda. Sementara itu, kondisi Leo Roli Karnando dan Bagas Maulana juga tidak kalah mentereng rapornya. Di Swiss Open mereka hanya sampai babak 16 besar, dan di Orleans Masters mereka mentok di semifinal kalah dari pasangan lapis kesekian asal China. Ini sangat ironis, karena Leo dan Bagas sebenarnya baru saja menjuarai Thailand Masters 2026 sekitar 2 bulan yang lalu. Leo sendiri mengakui bahwa mereka banyak melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu di lapangan. Situasi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi PBSI. Sektor ganda putra yang paling diandalkan justru sedang dalam performa terendah menjelang ajang paling bergengsi, yaitu Piala Thomas 2026. Piala Thomas akan berlangsung bulan depan, tepatnya pada 24 April sampai 3 Mei. Indonesia berada di grup yang cukup berat bersama Thailand, Prancis, dan Aljazair. Thailand dan Prancis bisa menjadi ancaman serius jika kondisi kita tidak membaik. Bayangkan jika ganda putra kita tidak mampu menyumbang poin, beban berat akan menumpuk di pundak sektor tunggal putra. Kita harus segera mengevaluasi total aspek teknis maupun psikologis para atlet sebelum terbang ke Chengdu, China. Masih ada satu kesempatan terakhir untuk berbenah, yaitu di Kejuaraan Asia 2026 yang akan berlangsung pada 7-12 April mendatang. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembalikan kepercayaan diri. Kita semua berharap tim pelatih bisa segera menemukan solusi atas penurunan performa ini. Tradisi juara ganda putra Indonesia tidak boleh luntur, karena negara lain sudah semakin mengejar dan mempelajari pola permainan kita secara mendalam. Benar, persaingan sekarang sudah sangat merata. Tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Setiap kesalahan kecil akan dibayar mahal seperti yang kita saksikan sepanjang Tur Eropa kemarin. Kegagalan ini harus menjadi titik balik. Tidak ada waktu lagi untuk bersantai jika ingin membawa pulang Piala Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Semoga para pahlawan bulu tangkis kita bisa segera bangkit. Kita butuh ganda putra yang gahar dan ditakuti lawan seperti sedia kala. Semangat juang di lapangan harus kembali dikobarkan demi harga diri bangsa. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ganda putra kita mampu bangkit di Piala Thomas nanti? Berikan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk terus mendukung atlet kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum mendadak jadi tumpuan tunggal ganda putri Indonesia di Orleans Masters 2026. Drama Lebaran dimulai. Selamat datang kembali di kanal Bulu Tangkis Kebanggaan kita semua, di mana hari ini kita akan mengupas tuntas drama yang sedang membara di ajang Orleans Masters 2026. Siapa yang menyangka bahwa di tengah gema takbir Hari Raya Idul Fitri yang syahdu, ganda putri muda kita, Rachel Alessia Ross dan Feby Setianingrum, justru tampil menggila dan menembus babak semifinal dengan penuh perjuangan yang luar biasa. Benar sekali, ini adalah kabar yang sangat menyejukkan bagi seluruh pencinta bulu tangkis di tanah air. Apalagi sektor ganda putri kita memang sedang membutuhkan suntikan prestasi segar setelah hasil yang kurang konsisten dalam beberapa turnamen internasional terakhir. Kemenangan telak mereka atas wakil Taiwan di babak perempat final kemarin bukan sekadar angka di atas papan skor saja, melainkan bukti nyata dari dedikasi luar biasa para atlet muda yang rela merayakan hari Lebaran jauh dari keluarga tercinta demi mengharumkan nama bangsa di Perancis. Perjuangan mereka di arena Palais des Sports pada hari Jumat tanggal 20 Maret itu benar-benar sangat impresif. Kawan-kawan sekalian, menghadapi pasangan ranking 23 dunia asal Taiwan, Hua Yaqing dan Sung Yuhsuan, Rachel dan Feby tampil begitu dominan dan sama sekali tidak memberikan celah sedikit pun bagi lawan untuk mengembangkan pola permainan mereka. Skor akhir kemenangan 21-14 dan 21-15 menjadi saksi bisu betapa tangguhnya mentalitas ganda putri andalan kita ini di kancah persaingan global yang sangat ketat. Feby Setianingrum sendiri mengungkapkan bahwa kunci utama kemenangan mereka adalah strategi untuk terus menekan lawan sejak awal game pertama dimulai. Mereka benar-benar tidak membiarkan lawan merasa nyaman sedikit pun di dalam lapangan. Dan jika kita bandingkan dengan penampilan mereka di babak-babak sebelumnya, kali ini Rachel dan Feby terlihat bermain jauh lebih santai namun tetap mematikan. Kepercayaan diri mereka tampaknya sedang berada di titik puncak tertinggi saat ini, dan ini merupakan modal yang sangat krusial saat mereka harus berhadapan dengan tembok pertahanan besar asal Jepang di babak semifinal nanti. Betul sekali. Lawan berat mereka berikutnya adalah Sumire Nakade dan Miyu Takahara dari negeri Sakura yang sebelumnya telah melibas wakil Amerika Serikat dengan skor sangat telak. Pertemuan melawan perwakilan Jepang ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Rachel dan Feby, karena kita semua sudah tahu sendiri betapa ulet dan kuatnya pertahanan para pemain dari negara matahari terbit itu. Namun, Rachel Alessia Ross sudah menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa mereka sudah jauh lebih siap dan merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan besar besok, demi mengamankan satu tiket ke partai final pertama mereka di sepanjang tahun 2026 ini. Jika kita mengingat kembali perjalanan mereka sepanjang tahun 2026, Rachel dan Feby memang sempat memberikan harapan besar bagi publik saat mereka tampil sangat apik di ajang Indonesia Masters 2026 yang lalu. Sayangnya, saat itu langkah mereka harus terhenti secara dramatis di babak semifinal setelah kalah tipis dalam pertarungan 3 game yang sangat melelahkan fisik melawan Arisa Igarashi dan Miyu Takahara dengan skor akhir 12-21, 21-19, dan 13-21. Kekalahan yang menyakitkan itu menjadi pelajaran berharga yang tidak ingin mereka ulangi lagi di turnamen Orleans Masters. Dan jangan pernah lupakan konteks emosional di balik layar perjuangan ini. Sobat bulu tangkis kalian, para atlet kita sedang berkompetisi di Orleans, Prancis. Sementara di tanah air semua orang sedang merayakan kemenangan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa. Meninggalkan orang tua dan momen makan ketupat bersama demi mengejar poin kualifikasi tentu bukan hal yang mudah bagi siapapun. Namun, inilah harga mahal untuk menjadi seorang juara dunia sejati. Dan federasi sangat berharap agar Rachel, Feby, Leo Rolikarnando, serta Bagas Maulana bisa membawa pulang medali emas sebagai hadiah lebaran paling indah bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara soal ganda campuran, duet maut antara Leo dan Bagas juga tampil tidak kalah mengesankan dalam turnamen internasional ini. Mereka harus melewati proses analisis taktik yang sangat mendalam dan persiapan fisik yang intensif untuk bisa melaju hingga ke tahap semifinal yang kompetitif. Faktor kekuatan mental menjadi kunci yang sangat penting karena setiap pertandingan di level bergengsi seperti Orleans Masters 2026 ini selalu saja menghadirkan tekanan yang luar biasa berat bagi setiap pemain. Dukungan penuh dari tim pelatih memastikan bahwa kondisi fisik serta kesehatan psikologis para pemain tetap berada dalam level yang paling optimal untuk bertarung habis-habisan di Prancis. Meskipun mereka berada jauh dari kampung halaman, semangat Hari Raya Lebaran tetap menjadi bahan bakar spiritual yang sangat luar biasa bagi seluruh anggota delegasi Merah Putih. Setiap tetes keringat di lapangan adalah bentuk nyata dari pengabdian tulus mereka kepada negara. Pasangan Rachel, Feby, Leo dan Bagas
membawa harapan besar dari jutaan penggemar badminton di tanah air untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetaplah merupakan raksasa yang patut disegani di panggung olahraga global. Persiapan mental yang mereka lakukan dijalankan dengan sangat sungguh-sungguh, mengingat betapa signifikannya momen hari raya ini bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang sedang mendoakan keberhasilan mereka dari kejauhan. Pada fase semifinal nanti, ujian yang akan mereka hadapi dipastikan akan semakin berat dengan hadirnya lawan-lawan terpilih yang sudah membuktikan kualitas mereka. Strategi pertandingan yang telah disusun oleh tim pelatih akan menjadi fondasi penting dalam upaya meraih kemenangan yang sangat dinantikan tersebut. Kecepatan gerak kaki mereka, ketepatan setiap pukulan dan ketangkasan dalam membaca bola akan menjadi faktor penentu hasil akhir di papan skor nanti. Seluruh pendukung di Indonesia saat ini sedang menanti dengan penuh harap serta doa terbaik agar kedua pasangan ini dapat terus melanjutkan perjuangan mereka menuju partai final yang sangat prestisius. Apakah Rachel dan Feby serta Leo dan Bagas mampu menutup hari-hari lebaran yang istimewa ini dengan meraih gelar juara internasional perdana mereka? Pertanyaan besar tersebut akan segera terjawab melalui aksi-aksi memukau mereka di lapangan Palais des Sports yang legendaris itu. Kita semua sangat berharap agar keajaiban lebaran menyertai setiap langkah kaki mereka di atas permukaan lapangan. Jadi menurut teman-teman semua yang menonton di rumah, mampukah Rachel dan Feby melewati adangan tembok kokoh ganda putri asal Jepang dan melaju dengan mulus ke babak final nanti? Ataukah faktor kelelahan fisik akan menjadi penghalang yang cukup berat bagi mereka? Jangan lupa untuk selalu menuliskan prediksi skor pertandingan dan juga pesan dukungan semangat kalian di kolom komentar agar para atlet kita tahu bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Mari kita berikan energi positif yang besar bagi mereka semua. Jangan lupa juga untuk selalu menyukai video ini dan berlangganan ke saluran kami agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai perkembangan atlet kebanggaan kita di turnamen berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan tetaplah bersemangat dalam mendukung kemajuan bulu tangkis Indonesia di mata dunia. Sampai bertemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Salam olahraga dan tetap jaya badminton Indonesia selamanya.